Anda kembali menyaksikan News on the Spot. Pemirsa, DPRD DKI Jakarta hari ini dijadwalkan memanggil Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta untuk membicarakan mekanisme penerapan aturan ganjil genap bagi pengendara motor di masa pandemi COVID-19. Rencana penerapan ganjil genap bagi sepeda motor disebut untuk menekan jumlah kendaraan di jalan di Jakarta dalam masa transisi menuju kehidupan baru di tengah pandemi COVID-19 yang belum akan berakhir ini. Ketua Komisi B DPRD DKI Abdul Aziz sebelumnya mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan lebih lanjut dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mengenai rencana penerapan aturan tersebut. DPRD DKI Jakarta menilai rencana penerapan ganjil genap bagi pemotor akan mengganggu aktivitas ekonomi masyarakat menengah ke bawah di Jakarta. Penerapan ganjil genap motor juga dinilai dapat menaikkan jumlah warga yang harus menggunakan angkutan umum yang makin sulit dikendalikan dalam mencegah penyebaran virus corona. Ya, dan pemirsa, untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait rencana pembahasan aturan ganjil genap bagi pemotor di Jakarta, kita bergabung dengan rekan Widya Anggita dari Gedung DPRD DKI Jakarta. Ya, Widya, apa saja yang dibahas yang akan dibahas oleh DPRD DKI Jakarta dengan Dishub DKI terkait dengan aturan ganjil genap ini? Ya, Rolando dan juga pemirsa, rencananya pihak Komisi B DPRD DKI Jakarta bersama dengan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta akan membahas beberapa poin terkait dengan rencana dari penerapan ganjil genap pada masa PSBB transisi ini. Adapun beberapa hal atau beberapa poin yang akan dibahas atau dipertimbangkan antara lain adalah terkait dengan kategori kendaraan apa yang harus dibebaskan dan tidak bisa dibebaskan dari kebijakan ganjil genap ini, karena memang sebelumnya dari Pergub DKI nomor 51 tahun 2020 tentang pembatasan PSBB transisi ini ada 11 kategori kendaraan yang dibebaskan dari ganjil genap, antara lain adalah kendaraan pimpinan lembaga negara, kemudian ambulans, pemadam kebakaran, dinas operasional dari kepolisian, TNI, dan juga angkutan umum plat kuning, kemudian kendaraan pembawa penyandang disabilitas, angkutan logistik, kendaraan pembawa uang ATM, dan juga angkutan roda 2, roda 4 dalam aplikasi. Dan dari 11 kategori kendaraan yang dibebaskan dari ganjil genap ini, menurut pihak DPRD terkait dengan nomor 8, yakni kendaraan umum plat kuning, seharusnya tidak dibebaskan. Dan hal inilah yang nantinya akan disampaikan oleh pihak DPRD kepada Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Karena menurut dari DPRD sendiri bahwasanya kendaraan umum ini harus dibatasi karena berpotensi untuk penyebaran virus di tengah masyarakat. Kemudian poin kedua yang harus dipertimbangkan menurut DPRD DKI Jakarta adalah kendaraan pribadi ini tidak bisa bebas dari ganjil genap. Namun sebaliknya menurut DPRD DKI Jakarta bahwasanya untuk konsen terhadap kesehatan, bahwasanya kendaraan pribadi ini relatif lebih aman dibandingkan kendaraan umum. Kemudian poin yang selanjutnya yang nantinya akan dibahas adalah terkait penetapan ganjil genap untuk kendaraan roda 2, karena menurut pihak dari DPRD sendiri seharusnya pihak dari Pemprov dan juga Dinas Perhubungan ini harus mempertimbangkan sekali lagi terkait dengan sistem ganjil genap yang diperuntukkan untuk kendaraan roda 2 ini, karena memang beberapa
masyarakat menengah ke bawah memang bekerja menggunakan kendaraan roda 2 dan nantinya apabila dilakukan ganjil genap maka akan mengganggu sistem perekonomian masyarakat. Dan sementara itu 3 poin inilah rencananya yang akan dibahas pihak DPRD DKI bersama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta pada siang hari ini yang dijadwalkan sekitar pukul 13 siang hari nanti. Rolando. Ya, baik Widya, nanti kita akan dengarkan informasi selengkapnya dari Anda ya terkait dengan pembahasan ini. Lalu selanjutnya, sebetulnya apa yang menjadi pertimbangan dari penerapan ganjil genap khususnya untuk pengendara motor ini, Wid? Ya, Rolando dan juga pemirsa, untuk aturan ganjil genap ini yang saat ini sedang dalam pembahasan Pemprov DKI dan juga Dinas Perhubungan, ini menunggu evaluasi dari kepolisian karena memang kurva dari kepadatan lalu lintas sebelum PSBB transisi ini, indeks kemacetan ini hampir rata-rata di beberapa wilayah DKI Jakarta di kisaran 0 sampai 3%. Namun setelah 2 hari diterapkannya dari PSBB transisi atau setelah beberapa sektor bisnis mulai dibuka, kemudian juga pegawai ASN dan juga karyawan ini sudah mulai bekerja kembali, tercatat bahwasanya indeks kemacetan di 2 hari ini berada di skala persentase 47%. Dan ini terjadi pada pukul 18 sore waktu Indonesia Barat atau dengan kecepatan di bawah 30 km per jam. Dan hal inilah yang kemudian menjadi acuan dari Pemprov DKI dan juga Dinas Perhubungan untuk kembali menerapkan kebijakan dari ganjil genap ini. Karena memang kita ketahui pada saat ini kita masih dalam masa pencegahan penyebaran virus dan kondisi ini tentunya belum dapat dinyatakan aman karena memang status bencana non alam ini belum dicabut sesuai dengan Kepres 12 tahun 2020. Dan saat ini kami sedang menunggu hasil dari pertemuan antara pihak DPRD DKI Jakarta dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta terkait dan ini seperti apa nantinya penerapan dari sistem ganjil genap pada masa PSBB transisi menuju normal baru ini. Rolando. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan pemirsa, demikian tadi rekan Widya Anggita dan juru kamera Hengki Haryanto melaporkan langsung dari gedung DPRD DKI Jakarta.